tetapi juga dapat membantu secara positif. Kita tahu bahwa Yesus punya teman-teman khusus. Sebuah studi yang dilakukan oleh Konferensi Uskup Amerika Serikat, Komite untuk para Imam dan Pelayanan menyimpulkan, lingkaran teman-teman adalah esensial untuk perkembangan pribadi dan tentu saja pada gilirannya juga menyangkut perkembangan pelayanan para imam. Sadar bahwa ada hubungan yang integral antara lingkaran persahabatan, pertumbuhan pribadi dan pelayanan, maka adalah vital untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana para imam merasa bebas untuk membentuk persahabatan dengan banyak orang, baik klerus maupun awam. Dan Unio saya pikir wadah yang luar biasa untuk ini. Skill yang kita butuhkan dalam persahabatan, kemampuan dan keinginan untuk mendengarkan, keinginan untuk menyingkapkan diri dan juga mengundang yang lain untuk menyingkapkan dirinya. Hadir nyata bagi yang lain, perkenankan orang lain untuk peduli padamu, tetapi jaga kontak dengan yang lain, paling tidak dengan panggil. Tetap jaga kontak dengan yang lain, paling tidak dengan panggilan telepon, surat atau kunjungan. Adalah baik untuk mengajak para religius imam yang merasa kesepian untuk mempraktekkan skill ini. Jadi kalau kita yang sedang kesepian, bisa kunjungi komunitas-komunitas lain, telepon, dan seterusnya. Mungkin muncul pertanyaan, di manakah para imam atau religius dapat menemukan jenis persahabatan yang demikian itu? Suster Maureen McCann menjawab, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk berfantasi tentang persahabatan ideal yang bisa kita peroleh terkait persahabatan ideal dan mendalam yang kita inginkan. Dan karena itu kita kehilangan semua kemungkinan untuk persahabatan yang baik yang ada di depan mata kita. Barangkali sekarang kita bisa berpikir tentang 20 atau 25 orang yang peduli dengan kita, yang bisa kita panggil ketika kita butuh. Mungkin disitulah kita bisa memulai untuk membentuk persahabatan yang kita inginkan. Makin banyak yang hilang ya, teman-teman kita. Meditasi ya. Oke, kita lanjutkan. Skill for setting boundaries, skill untuk menentukan batas-batas. Saat ini kita telah menolak pola formasi kuno yang mencoba menjauhkan kita dari segala jenis relasi dekat, sebab dianggap sebagai ancaman pada hidup selibat kita. Sekarang malah ada tendensi untuk pergi ke arah pendulum yang lain, di mana kita sudah kehilangan batas-batas yang pada tempo dulu begitu rigid dijalankan. Jadinya banyak religius yang jatuh pada sebuah relasi yang begitu intens secara emosional dan sering juga seksual, yang pada ujungnya membuat komitmen selibat mereka menjadi terancam dan teringkari. Sebagian besar tetap bertahan dalam komunitas religius, tetapi secara seksual tetap aktif. Sebagian lagi terkena skandal secara publik karena perilaku seksual mereka yang salah arah. Kelihatannya kita sering kehilangan batas-batas yang sebenarnya para selibatar membutuhkannya. Rasanya kita butuh untuk berdisiplin kembali, untuk mencoba menciptakan sebuah batas-batas yang tepat, untuk menciptakan batas-batas yang tepat dalam persahabatan kita dengan yang lain. Bukan berarti kita harus kembali ke pola formasi lama itu yang menolak semua perasaan seksual dan relasi dekat. Skill itu bisa dipahami dalam istilah suppression dalam psikologi, yakni saya menyadari hasrat seksual dan perasaan romantik saya. Aku secara bebas memutuskan untuk membesarkannya atau mengekspresikannya. William Craft menyebut ini sebagai a no in service of a yes. Contohnya, saya menjadi sadar akan hasrat saya untuk membuat petualangan romantik dengan seorang anak dampingan, tetapi saya memilih untuk setia pada komitmen saya yang lebih tinggi, kepada kaulku dan kepada hasratku untuk membantunya, untuk menjadi bebas dan terutama untuk menuntunnya dekat kepada Tuhan, lebih daripada ke diriku sendiri. Sebenarnya hal tersebut suppression dilakukan juga oleh segala macam orang, para ahli fisika, konselor, perawat, orang-orang yang menikah di tempat kerja mereka. Relasi para selibat tidak pernah bisa berubah menjadi semacam pacaran dan tidak memperkenalkan sebuah ekspresi seksual fisik. Disiplin diri sungguh sangat dibutuhkan. Imam itu diharapkan menjadi saudara bagi tiap orang dan tidak menjadi mempelai bagi siapapun. Ini ya.
Imam itu diharapkan menjadi saudara bagi tiap orang dan tidak menjadi mempelai bagi siapapun. Skill untuk menentukan batas-batas menyangkut juga soal waktu dan energi kita yang kita curahkan dalam persahabatan itu. Prioritas utama kita haruslah selalu hidup doa kita, pelayanan kita dan komunitas kita. Skill for generativity, skill untuk menghasilkan hidup. Generativity bisa dipahami sebagai a concern for establishing and guiding the next generation. Ya, sebuah kesadaran untuk meletakkan fondasi dan menuntun generasi yang ini ke generasi berikutnya, kira-kira begitu ya. Biasanya generativity merupakan ekspresi alamiah ketika seseorang menikah dan menjadi orang tua. Tetapi generativity itu juga bisa mengambil format lain, yakni giving life, memberikan hidup. Ada kebutuhan mendasar dalam jiwa manusia untuk memberikan hidup, untuk menciptakan sesuatu